Oke, teman-teman semuanya, welcome to back my channel. Kembali lagi di channel saya. Yang mungkin backgroundnya masih sama dengan video saya sebelumnya. Maaf, mungkin sedikit berisik karena jalannya memang lagi ramai. Karena saya membuat video dengan ala kadarnya, dengan mungkin alat yang seadanya dan tempat yang seadanya. Masalah bagus tidaknya video itu urusan belakangan. Yang penting video saya bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dan bisa mengedukasi kita semuanya. Oke, selamat datang di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dan tak henti-hentinya saya berkata kepada kalian semuanya dan kepada kita semuanya, semoga diberikan kesehatan selalu dan juga diberikan kelancaran rezekinya dimanapun kita berada, selalu senantiasa bahagia hati kita, dan juga semoga untuk kita semuanya ini yang paling penting, dimudahkan segala urusan akhirat dan juga dunianya. Oke teman-temanku, di video kali ini saya sedikit membahas tentang gaya hidup, perbedaan gaya hidup orang kota dan juga orang desa. Oke, mungkin di antara kalian semuanya ada yang berpikir, oh enak banget ya dari orang jadi orang kota ya, weh banyak gedung tinggi, weh mantep, gaul-gaul orangnya, wah buset kendaraannya mewah-mewah. Dan juga ada juga pasti di antara kalian berpikir, enak juga ya hidup di desa ya, nggak tertekan dengan kehidupan, di sana juga makan juga biaya hidupnya murah, mungkin juga di desa dia orangnya asik-asik, ramah-ramah. Itu pasti ada di pikiran setiap orang, di setiap tempat pasti pun ada di antara kalian yang berpikir seperti itu teman-teman. Dan saya ungkap pada saat ini di video kali ini kita maaf kali lagi berisik ya. Di video-video saya sebelumnya sedikit ataupun banyak membahas tentang kehidupan kita di dunia nyata, dan di video kali ini saya ulang lagi, akan tetapi dengan topik yang sedikit sensitif. Bukannya saya merendahkan ataupun meninggikan, gimana ya, menghinakan ataupun menjunjung salah satunya, atau tidak seperti itu teman-teman. Akan tetapi saya akan mencoba berbicara sejujurnya. Oke teman-teman, sedikit ataupun banyak orang dari desa mereka akan berpikir enak sekali ya tinggal di kota ya, pendapatan di sana mungkin lebih gede. Oh enak banget ya di kota ya, pendapatan gede, kelihatannya juga banyak gedung-gedung bagus, enak tuh di situ. Oh lowongan kerjaan banyak, gimana ya, enak banget lah, keren-keren pokoknya di kota mah, kayaknya asik di situ. Oh tidak semudah itu Ferguson. Jadi teman-teman, saya sampaikan kepada kalian, untuk kalian yang dari desa, kalian beruntung. Kenapa beruntung? Kalian seburuk-buruknya hidup kalian di desa, kalian cermati tetangga kalian. Ketika tetangga kalian tidak punya uang sedikit pun, ada yang bisa dimakan. Dari mana? Banyak orang yang nolong kalian. Kemana? Banyak, pasti ada lahan-lahan pinggiran jalan, di situ pasti banyak yang namanya daun singkong, udah banyak singkong, yang lain-lainnya tumbuh liar, itu bisa kalian makan teman-teman, bisa dijadikan konsumsi untuk bertahan hidup. Dan di desa begini teman-teman, kalian misalnya ya, ini di desa saya ya, kalian di desa begini, ada tetangga kalian yang memiliki pohon mangga misalnya, kalian boleh tuh ambil sesuka kalian, boleh. Di desa kalian mungkin ada yang namanya waktu musim panen. Bagi orang yang tidak punya lahan pun boleh mencari itu, apa namanya, mengambil hasil panen yang misal ketinggalan ataupun yang lupa tidak kebawa, boleh diambil. Mentimun, bengkoang, buah-buah yang lainnya, dan juga padi, jagung, banyak tertinggal, itu bisa kalian ambil, bisa kalian olah untuk bertahan hidup, bisa kalian jual. Jadi tidak ada yang namanya gimana ya, ada aja untuk bertahan hidup itu sebenarnya, ada aja teman-teman, tergantung kemauan kita sendiri dan bagaimana kita mengelola pikiran kita, bagaimana kita cara menjalani hidup kita, apa yang kita pilih. Kalian di desa makan setidaknya pasti ada yang namanya, yang mungkin orang tidak punya ya, ada sembako. Sembako di desa, saya merasakan ya, sembako di desa kualitas berasnya
lebih enak daripada beras di kota. Beneran, ini fakta teman-teman. Padahal ini sembako dan dengan makanan kita beli di kota. Enakan sembako di desa. Rasa berasnya pun udah berbeda. Buah kalian di desa, kalian bisa ambil buah tetangga kalian, kalian bisa menanam pohon di tempat kalian, di lahan kalian, kalian bisa makan buah segar. Kalian bisa buat rujakan, kalian bisa makan yang namanya buah-buah segar ketika musim panen. Segar, masih enak, masih fresh buah itu. Beneran enak banget. Kalian bisa yang namanya mandi tuh, yang namanya airnya bersih, airnya sejuk. Ada bayam kemudian banyak banget, kalian bisa ambil, bisa kalian makan. Itu kalau di desa teman-teman. Ada daun singkong, daun pepaya milik tetangga kalian, ada juga yang tumbuh dia, itu bisa kalian petik, kalian olah. Itu gratis kalau di desa, beneran. Kalau kalian di kota apapun kalian harus beli. Daun singkong, daun pepaya, apapun itu kalian harus beli. Dan juga itu jangan dari kota mau ada mindset bicara seperti itu. Enak ya di desa ya. Di sana mungkin orangnya ramah-ramah, mungkin di sana kita bisa refreshing, kita bisa terhindar dari hiruk pikuk yang namanya berlomba-lomba dalam dunia. Kita bisa menjumpai orang-orang yang mungkin asik, ramah. Kita makan, biaya hidup juga murah, enak. Iya bro, beneran. Biaya hidup di desa emang murah, kalian tidak salah. Dan orang kota yang berbicara seperti itu kalian tidak salah. Nah, tapi begini, kalian di kota menangnya di sini pendapatan. Nah, tetapi pengeluaran juga banyak, bro. Beneran. Gua nggak bohong, gua bicara apa adanya tuh. Justru daripada orang kota ke desa ada minusnya juga teman-teman. Kalau kalian udah ada modal, kalian ada apa, kalian bisa lari ke desa, aman, kalian ada lahan. Orang desa juga kekurangan yang namanya lowongan pekerjaan teman-teman. Orang desa itu dia yang bisa katakanlah tinggi, makan enak, mereka yang punya lahan. Beda dengan orang mungkin banyak tetangga saya atau yang lainnya, mereka tidak punya lahan, jadi mereka harus menjadi buruh, dituntut seperti itu untuk bisa bertahan hidup. Jadi untuk kalian yang dari kota ingin ke desa, jangan berbicara enak ya orang desa punya lahan sendiri, gini-gini makan nggak bingung. Enggak semuanya orang desa seperti itu teman-teman. Kalian juga harus bersyukur ketika kalian di kota, kalian mendapatkan lingkungan yang bagus. Mungkin juga kalau sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, syukuri aja yang ada. Kalian bisa menabung, kalau ingin hijrah ke desa silahkan. Enak. Sebenarnya di desa kalian menang untuk orang desa sendiri ya. Karena orang desa kalian itu menang di gaya hidupnya yang mungkin di sana tidak saingan, dan juga di sana biaya hidup lebih murah. Kalian bisa merasakan buah segar, apa yang tapi hasil bumi yang masih fresh kalian bisa merasakan. Tapi orang kota di sini saya lihat penampakan mangga yang udah hitam, kulitnya udah hitam, itu dijual. Di sini dijual bengkoang yang rasa tidak manis, hambar, agak asam gara-gara lama nggak laku atau agak layu, di sini dijual. Kalau di desa kalian pasti kalian ya seperti itu kalian buang. Kenapa? Masih banyak bahan fresh, kalian bisa makan bla bla bla. Cuma yang di desa memandang orang kota di sana mereka badannya mewah, tapi mereka kalah dalam makanannya masih bagusan orang desa daripada orang kota. Ini beneran, dari freshnya, dari apalah sehatnya masih sehat orang desa daripada orang kota. Nah, tetapi ketika orang kota juga memandang orang desa, wih mantep, ini nih aku orang kota, woi gaya hidupnya mewah bla 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 bla. Tapi kalian gaya hidupnya itu gimana ya? Makanya ya itu aja, roti atau apalah ya bisa shopee bisa gimana, tapi
untuk makanan kalian kalah berkualitas sama yang di desa. Jadi sebenarnya dimanapun kalian hidup itu seimbang bro. Dimanapun kalian hidup pasti ada yang namanya bagus dan juga buruknya. Ada minusnya lah katakanlah. Di kota kalian bisa bagus, pasti juga ada minusnya. Kalian di desa kalian bisa senang, tapi juga pasti ada sengsara dan juga. Sebenarnya tergantung kita yang menjalani. Ketika kita lebih hidup kita lebih enjoy di desa, maka kita enjoy di desa. Ketika hati kita ingin ke kota, lebih enjoy di kota, kita akan lebih enjoy di kota. Jadi setiap tempat pasti ada yang namanya minusnya. Tergantung kita lebih nyaman yang mana. Sebenarnya seperti itu. Kalau kita sudah nyaman, pasti kita akan menjalani apa yang ada. Kita hidup di desa serba katakanlah tidak ada mobil, tidak ada yang namanya mobil mewah, tapi ketika kalian nyaman, makanan kalian dapat lebih enak, nyaman kalian bro, daripada kalian di kota ada barang mewah tapi makanan kalian seperti itu. Oke? Dan begini juga, gimana ya? Setiap orang selalu berambisi ingin mendapatkan ataupun posisi yang mereka bisa bahagia semuanya mereka miliki. Untuk mencapai itu semua saya rasa sulit. Intinya bagaimana kita mensyukuri kehidupan kita berusaha sebaik mungkin melakukan yang terbaik. Ya itulah, semoga kita semuanya setelah melihat video ini ada hikmah yang bisa kita temukan, sehingga kita tidak membandingkan mana sih yang di desa sama yang di kota. Ternyata ada sama-sama minusnya teman-teman. Kalian harus bersyukur yang di desa, meskipun kalian mungkin barang-barangnya yang biasa-biasa aja, tidak katakanlah kalian tidak menemui barang mewah, tapi makanan kalian serba fresh, serba mantap, serba bergizi. Ini pengalaman saya di desa ya. Di desa kalau ada yang namanya buah, dia udah gak keriput, dia dibuang. Beda kalau di sini masih bisa laku, masih bisa dijual. Di sini masih bisa dijual. Tuh, ada yang itu dia. Tapi kita di kota juga, kalau di kota kita juga harus bersyukur lah. Kalian bisa mendapatkan barang yang kalian inginkan, meskipun mungkin kalian gaya hidupnya untuk makannya juga ala kadarnya atau bagaimana. Ada minusnya sih bro dimanapun kita berada. Oke? Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari gaya bicara saya, mohon dimaafkan karena saya adalah manusia biasa. Ini hanya sebuah konten agar kalian semuanya lebih mengetahui dan tidak membandingkan mana sih yang lebih enak. Yang lebih enak itu kalau kalian menerima apa yang kalian jalani. Itu sih yang lebih enak daripada kita membandingkan ataupun kita melihat ke sana atau kita melihat ke situ, pusing. Oke, apabila ada kosakata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga video saya bermanfaat untuk kalian dan juga berguna, bisa mengedukasi kita semuanya, menambah wawasan kita semuanya tentang kehidupan yang nyata sebenarnya seperti apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Semoga kita semuanya diberikan sukses lah ke depannya. Oke, untuk kalian semuanya jangan lupa, jangan berhenti untuk berdoa apapun kalian lakukan selagi itu bagus. Oke teman-temanku, bye.